Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Bagaimana sepanjang minggu ini? Semua mengalami Tuhan? Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh lalui hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Itu semua karena Tuhan itu mengasihi kita, amin. Dan Tuhan membawa kita ke tempat ini untuk datang beribadah menyembah Dia. Mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, amin. Segala pujian dan sembahannya bagi Tuhan kita Yesus, amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita semua. Kita mau kagumi Allah kita. Betapa besar anugerahnya, kebaikannya, kasih setianya. Dia begitu mengasihi kita. Karena itu mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh rasa cinta, mengagumi Dia, satu-satunya pribadi yang layak kita sembah dan tinggikan di tempat ini. Kami datang di hadirat-Mu, kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu. Kami sembahkan anugerah-Mu kepadaku, tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hari di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Mari bangkit berdiri saudaraku. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti di setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang Yesus. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan. Puji Dia, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah Tuhan,
di hadirat-Mu Tuhan. Jesus, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah, segenap hatiku menyembah. Terimalah Yesus, terimalah persembahan segenap hidup sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Boleh berikan yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Mari kita bawa segala pujian, bawa segala hormat yang terbaik buat Tuhan. Mari berikan api-api yang menyala untuk menyembah Dia. Haleluya. Kami sembahkan Tuhan. Kami datang bawa segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Oh, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria, puji Dia. Haleluya. Mari kita datang bawa segala pujian hanya bagi kita Tuhan. Oh, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami bawa segala pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala
Haleluya. Boleh berikan salam satu sama lain, katakan Tuhan Yesus hebat dan ajaib. Amin. Amin saudaraku. Haleluya. Kelas satunya terutama dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Membebaskan manusia dari dosa. Selaya kau ditinggikan, kau diberi hormat. Kau ditinggikan, Yesus kau Tuhan yang layak terima pujian. Kau yang layak terima segala pujian. Yang terutama layak terima sembah hanya Tuhan Allah Maha sempurna. Segala yang kau buat ajaib dan benar. Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan semua manusia dari dosa. Bebaskan manusia dari dosa. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau saja Tuhan, Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja Tuhan, Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Kau ditinggikan, kami beri hormat dan penghargaan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus kau Tuhan yang layak terima pujian.
Haleluya. Hanya Kau Tuhan di tempat ini yang layak terima pujian. Engkau kami tinggikan, Engkau kami agungkan. Bahwa kami lebih lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih lagi bersekutu dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, Kau pulihkan hidup kami. Kami mengalami kelegaan, kebebasan, kemerdekaan. Bahkan kami mengalami Engkau dan kami akan berbuah. Terima kasih Yesus. Satu hal yang kami rindu, kami terus terhubung dengan Engkau. Kami terus melekat di dalam pokok anggur itu. Kami terus rindu untuk berdekatan dengan Engkau Tuhan. Karena itu kebahagiaan kami. Oh Jesus. Yes Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Sama-sama katakan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku baru. Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku. Mengikut-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sekali lagi katakan, biar ini menjadi doa kita. Datang dengan kerinduan kepada Tuhan, datang dengan penuh rasa cinta, menikmati. Katakan kepada Dia, di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu bahagiaku baru. Yesus, Kau kerinduanku, kami rindu Kau. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku. Mengikut-Mu seumur hidup. Di hadirat-Mu Yesus, bahagiaku Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku. Mengikut-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu
kasih jiwaku mengikutimu seumur hidupku Tuhan, seumur hidupku mengabdi kepadamu Yesus. Yes, di hadiratmu bahagiaku Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku baru di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku baru di hadiratmu, bahagiaku baru. Yes Tuhan, hanya di dalam hadiratmu bahagia kami penuh Tuhan. Kami rindu, kami terus bersekutu dengan Engkau. Kami rindu, kami terus menantikan Engkau. Kami terus merindukan Engkau Tuhan. Mari Jesus, bawa kami lebih dalam di dalam hadirat-Mu. Selalu bersekutu menikmati Kau Yesus, menikmati bawa hidupmu, bawa cintamu kepada Tuhan, bawa kerinduanmu, bawa rindumu kepada Dia. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Bersekutu menikmati Kau, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu oleh setiap dalam hidupku yang beriman. Sekali lagi, rasa berapa hati katakan Islam bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, indah. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hadirat Tuhan, hadirat-Mu yang memulihkan, hadirat-Mu memulihkan gereja-Mu, hadirat Tuhan. Bawa kami lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau. Haleluya, sembah Dia, bawa korban pujian yang terbaik bagi Dia. Di hadirat-Mu aku bersungguh memuji dan memuja-Mu Tuhan. Kau terukiskan keagungan-Mu selamanya.
hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selama di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku bersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu yang memulihkan umat-Mu, hadirat-Mu yang menyembuhkan umat-Mu, hadirat-Mu yang memberikan kemenangan, yang memberikan kelepasan. Roh Kudus, bekerja langkah terus di dalam hadirat-Mu, melawat setiap umat-Mu, memulihkan setiap umat-Mu. Kami percaya Kau terus bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Engkau mengerjakan melebihi apa yang dapat kami lakukan. Berbicaralah Engkau terus di tengah-tengah umat-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu, biar kebenaran itu memerdekakan setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, urapi guru-guru sekolah minggu, lawat anak-anak sekolah minggu Tuhan. Segala pekerjaan setan, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, pemerintah-pemerintah, orang-orang kuat yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita pengakuan iman Rasul 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, kita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam. MDC.
MDC. Iya, saudara, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita. Ada Saudara Geral. Selamat datang Saudara Geral. Saudara, hari ini di Tulung Agung ada dibangun satu koramil, saudara, di daerah Kalidawir. Betul ya, Saudara Geral ya? Dan di situ ada para TNI yang baru ditempatkan, dan 120 atau 112 ya, 115 itu Kristen, saudara. Sama Katolik 120, betul ya? 120. Jadi itu datang semua di sana. Dari 400-an itu 120-an itu orang yang percaya Yesus. Di Kalidawir itu ada satu gereja punya teman saya, satu-satunya gereja GPDI. Tiba-tiba mereka kedatangan jemaat 120 orang, saudara. Dari satu kompi itu, saudara. Dan saya bilang sama pendetanya, namanya Ibu Trimastuti, saudara, kebetulan dekat sekali sama kita. Bu, kita itu cari satu jiwa aja setengah mati. Kalian langsung dikirim Tuhan 120 jiwa. Saya bilang, iya Pak, katanya ini. Memang pelayanan di sana gak mudah. Puluhan tahun beliau melayani di sana. Beliau seorang janda. Suaminya sudah dipanggil Tuhan. Bertarung pelayanan di sana, diresolusi sama warga. Tapi ketekunan mereka hari ini itu diberi upah sama Tuhan dengan 120 jemaat baru dan semua TNI, saudara. Dan nanti sekitar bulan 4 kalau nggak salah masih datang sekitar 400-an lagi katanya ya. Nggak tahu berapa orang itu Kristen, saudara. Aku bilang, terus gimana gereja kalian? Kami lagi siap-siap jebol gereja ini, katanya. Saudara, saya menemukan gini, saudara. Tuhan itu kapan tahu kapan waktunya memberkati kita. Amin. Beliau ini selama ini berjuang. Seorang janda. Dengan jemaat yang tidak terlalu banyak, dia setia. Setelah sekian puluh tahun, Tuhan bilang, sudah waktunya diberkati. Dia kirim langsung jiwa 100-an orang, saudara. Wow. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kapan MDC kayak gini? Amin. Tentu Tuhan kasih sesuai kapasitas, saudara. Sesuai kapasitas. Baru bulan ini kami ke sana, saudara. Saya ke sana cerita-cerita sama gembalanya. Dan luar biasa, saudara. Karena itu tetaplah setia, saudara. Tetaplah setia. Ada waktunya nanti Tuhan angkat kita. Amin. Tetaplah setia. Seberat apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah putus asa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari Selasa saya ke Bandung. Saya baru nyampe tadi malam 8:30, saudara. Saya mengikuti konferensi penginjil seluruh Indonesia. Konferensi penginjil nasional dari Papua sampai ke Sumatera, sampai ke Aceh, saudara. Saya mengikuti konferensi para penginjil, para hamba-hamba Tuhan. Yang menariknya gini, saudara. Menurut riset, tingkat kekristenan, pertumbuhan kekristenan hari-hari ini itu menurun. Kekristenan itu menurun jauh. 1, berapa persen gitu. Bukan karena agama lain juga meningkat, bukan. Tetapi kita dilanda sebuah spirit yang namanya ateis. Orang itu mulai terjebak kepada ateis atau agnostik. Mereka percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Dan ini sangat berbahaya. Kalau ini terus meningkat, saudara, presentasi kekristenan meningkat, saudara bisa bayangkan anak cucu kita nanti ke depan bagaimana. Jadi tidak salah kalau Tuhan berikan beban di hati saya,
Kita punya program tahun ini apa saudara? Satu. Mari kita belajar komitmen. Setiap orang mulai menggumulkan satu orang yang belum bertobat. Tentu yang belum bertobat itu ada banyak klasifikasinya. Yang pertama, orang Kristen yang belum lahir baru, itu bisa. Karena ada banyak orang Kristen belum lahir baru. Yang kedua, orang yang non-Kristen. Coba mulai gumulkan saudara. Satu orang. Habis itu, coba dekati. Bagaimana untuk membawa mereka kepada Tuhan. Dan bukan cuma membawa mereka ke gereja. Memang kita harus bawa ke gereja supaya dia mengalami Tuhan. Tapi sampai mereka dimuridkan, sampai mereka mengalami Tuhan. Bukan cuma sampai di situ. Kita menduplikasikan hidup kita kepada mereka. Sampai mereka melakukan seperti yang kita lakukan. Memuridkan, setiap orang memuridkan satu orang. Karena gini saudara, saya coba pelajari kenapa orang itu sulit sekali bertumbuh rohaninya. Perhatikan ini. Ada orang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, rohaninya gak pernah bertumbuh. Karena mereka tidak pernah memuridkan. Mereka tidak pernah memuridkan orang lain. Setahukah saudara, ketika saudara memuridkan orang lain, bukan cuma orang itu diberkati, bukan cuma orang itu bertumbuh. Di saat saudara memuridkan orang lain, saudara juga naik. Makanya kenapa Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku. Tidak mudah memang untuk memuridkan orang lain. Ketika saudara mengangkat orang, saudara dengan sendirinya akan terangkat. Tapi ketika kita tidak memuridkan orang lain, kelihatan kita nyaman, tapi kita akan tetap di bawah, tetap di bawah, tetap di bawah. Bahkan kita menarik banyak orang turun. Menarik banyak orang turun. Saya ambil contoh sederhana. Pak Yoyo boleh maju ke depan. Ayo, Pak Yoyo. Pak Yoyo di sini. Mana lebih mudah? Mana lebih mudah? Menarik Pak Yoyo ke atas, atau Pak Yoyo menarik saya ke bawah? Coba Pak Yoyo ke atas. Gampang. Betul? Betul? Coba Pak Yoyo tarik saya ke atas. Hah? Coba. Tapi bagi saya menarik ke bawah gampang gak? Saudara, kenapa orang, silakan duduk, makasih. Ketika dia tidak memuridkan, begitu gampang mengkritik. Oh ini salah, itu salah, itu salah. Gampang menjatuhkan orang lain. Karena memang dia gak tahu bagaimana caranya mengangkat orang. Gak pernah merasakan bagaimana perjuangan membawa orang naik menjadi murid. Kalau saudara pingin menjadi orang Kristen yang produktif, menjadi orang Kristen yang dipercaya oleh Tuhan, angkatlah rohani orang. Memang sulit. Tahukah saudara, ketika saudara tarik terus itu, saudara tarik terus itu, saudara tarik, yang terjadi apa? Ototnya kuat nggak? Hah? Kuat nggak? Tapi ketika menarik orang ke bawah, ototnya kuat nggak? Enggak. Ini prinsip dalam kekristenan. Kalau saudara ingin bertumbuh rohanimu, cari 2-3 orang, dedikasikan hidupmu untuk memuridkan mereka, untuk membawa mereka mengalami Tuhan, menjadikan mereka minimal seperti kita. Percayalah, engkau kaget melihat Tuhan percayakan banyak hal dalam hidupmu. Saya bertobat tahun 98. Tahun 99,
Saya sudah dikasih 3 murid. Ketika saya dikasih 3 murid, saya mulai menyadari saya harus bawa mereka bertumbuh. Bagaimana saya membawa mereka bertumbuh dalam Tuhan? Saya harus bertumbuh dulu. Jadi saya punya tanggung jawab membawa diri saya bertumbuh, membawa diri saya semakin mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Supaya apa? Ketika saya memuridkan mereka, saya punya cerita pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat kita bertumbuh. Yang kedua, ketika kita memuridkan orang lain, kita mulai mikir. Misalnya, kita mau nonton film porno ini. Pikiran kita langsung mikir, masa sih saya masih layak nonton film porno? Sementara saya mengajak orang mengenal Tuhan. Itu mengkonter hidup kita. Ketika kita emosi kita nggak terkontrol, pingin melampiaskan emosi, kita mikir, waduh, jangan-jangan saya nanti jadi batu sandungan bagi anak rohani saya. Itu jadi self control dalam diri kita. Ketika kita malas berdoa, pikiran kita langsung men-set, waduh gimana nanti anak rohani saya kalau saya malas berdoa? Siapa yang menjadi tudung rohani bagi mereka? Makanya orang kalau komitmen memuridkan orang lain, percayalah, itu tanpa sadar rohani kita naik. Rohani kita naik. Ketika rohani kita naik, level rohani kita naik, Tuhan akan percayakan banyak hal dalam hidup kita. Jadi setelah sekian lama saya mengikut Tuhan, sekian lama saya melayani Tuhan, saya bergumul, Tuhan kenapa orang ini nggak naik-naik level rohaninya? Kenapa hidupnya muter-muter? Karena mereka tidak pernah memuridkan orang lain. Tahukah saudara, ketika saudara memuridkan orang lain, engkau dengar pergumulan mereka. Oh, si A pergumulannya berat, si B pergumulannya berat, si C pergumulannya berat. Akhirnya kita mikir, ternyata pergumulanku belum ada apa-apanya. Mereka jauh lebih berat. Sehingga ketika saudara fokus menolong orang lain menyelesaikan pergumulannya, Tuhan sendiri menyelesaikan pergumulan kita. Saudara kalau ngerti prinsip ini, kalau saudara ngerti prinsip ini, saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya burnout. Gak pernah mengalami yang namanya titik jenuh, bosan. Kekristenan membosankan. Hidup kita akan selalu segar, saudara. Rohani kita akan selalu segar. Mari, saudara, belajarlah memuridkan orang lain. Makanya kenapa kita tahun ini saya putuskan punya target program 111. Satu orang berkomitmen memuridkan satu orang lagi yang belum bertobat, yang belum percaya. Kalau saudara sungguh-sungguh bergumul dan mau masuk dalam program ini, dalam pekerjaan Tuhan ini, engkau akan lihat nanti di akhir tahun kita kaget melihat ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. MDC. Jadi kita harus mengalami Tuhan dan berbuat. Kapan saudara mengalami Tuhan? Saat saudara melayani, saat saudara melakukan kehendak Tuhan. Saya lama bergumul, saudara. Coba lihat orang-orang yang hidup hanya memikirkan diri sendiri, nggak pernah berpikir untuk pekerjaan Tuhan. Hidupnya muter-muter. Paling masalahnya apa? Makan, minum, pakai, baper. Makan, minum, pakai, baper. Makan, minum, pakai, baper. Muter di situ. Tapi ketika saudara sudah mulai melayani Tuhan, mulai memikirkan jiwa, pertumbuhan rohani orang lain, baper itu sudah keluar dari kamus kita. Kadang kita ketika melayani orang, saudara, harga diri kita diinjak-injak. Ya rapopo, yang penting dia berubah. Kita dimanfaatkan, rapopo, yang penting dia berubah. Bukankah Yesus juga dimanfaatkan? Bukankah Yesus juga disalah mengerti? Mari kita belajar di sini, saudara. Kalau saudara hanya sibuk memikirkan bagaimana saya, dan saya, percayalah, sampai mati kita nanti muter-muter. Disuruh doa aja gemetar, saudara.
Suruh doa aja gemeter. Harusnya kalau terbiasa kita memuridkan orang lain, kita biasa mendoakan dia, kita biasa doa bersama, disuruh doa ke depan bisa nggak? Bisa. Ketika saudara memuridkan orang lain, biasa sharing firman kepada anak murid kita sering diskusi firman, kita bagi firman di mimbar bisa nggak? Bisa. Mari kita semua mengalami Tuhan. Saya sedih saudara, ada orang Kristen sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun disuruh doa di mimbar aja gemeter saudara. Itu sama dengan sarjana atau semester 5 kuliah. Dia hanya bisa 5 kali 5, 25. Dan bangga. Katakan kiri kananmu, bro, level up bilang. Level up bilang. Amin. Amin. Coba mulai bergumul serah. Saya kemarin ketika ikut training, bukan training, konferensi penginjil itu, saya bilang, Tuhan, saya pun ternyata sudah banyak terseret dengan kebaperan. Dulu saudara, setiap hari kalau nggak nginjilin orang, itu rasanya ada yang hilang. Setiap hari kalau tidak melayani orang, ada yang hilang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau kami bangun kembali itu. Amin. Mari, bukan gereja yang untung, tapi saudara dan kerajaan Allah yang untung saudara. Hidup yang senantiasa segar saudara. Kita baca yuk. Ini ayat andalan kita dari minggu pertama saudara. Kita baca sama-sama ya. Saya percaya saudara harusnya sudah hafal loh ini ya. Tiap minggu dibacakan, tiap kesan dibacakan. Oh ya, jangan lupa nanti buat para pemimpin kesan dan wakil pemimpin kesan. Pemimpin kesan dan wakil pemimpin kesan, nanti kita ada pertemuan saudara jam 7 malam. Di mana tempatnya nanti saya kasih tahu saudara ya. Saya pingin kita membangun program di dalam kesan ini, bagaimana program satu-satu itu bisa berjalan dengan baik saudara ya. Jadi bagaimana kesan yang efektif, bagaimana kesan yang bisa berdampak, bagaimana kesan yang membawa orang mengalami Tuhan saudara ya. Jadi kita mau bicarakan nanti. Jadi nanti jam 7 malam pemimpin kesan dan wakil pemimpin kesan. Kenapa? Karena kalau sendiri saudara susah bergerak. Kalau ada wakilnya ditopang sama-sama enak saudara ya. Jadi saya mau ngajak nanti pemimpin kesan dan wakil, kita akan pertemuan pemimpin kesan. Kita makan malam bersama lah. Saya mau ajak makan malam bersama. Kak, kok aku nggak ikut? Ya, jadi pemimpin kesan. Jadi pemimpin kesan. Ya, oke, Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, C.S. Lewis, seorang hamba Tuhan, mengatakan seperti ini. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai hidup yang lebih baik. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai hidup yang lebih baik. Masihkah kita selalu berprinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin?
besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau kita tidak punya prinsip ini, maka hidup kita itu menjadi hidup yang tidak punya tujuan. Hidup hanya sekedar hidup. Tentu Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Saya senang Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Ini kitab tentang ratapan. Di masa-masa sulit saudara, meratap. Tapi di tengah-tengah ratapan itu dia katakan gini saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tahukah saudara, setiap pagi itu selalu Tuhan sediakan berkat baru dalam hidup kita. Kenapa Tuhan bilang gini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena besok punya kesusahan sendiri. Karena memang setiap pagi ada berkat yang baru, ada mujizat baru, ada rencana Tuhan dalam hidup kita yang sedang Dia bukakan. Kalau kita menyadari tentang hal ini, maka harusnya setiap pagi itu menjadi waktu yang paling antusias bagi kita, dan kita akan selalu segar. Banyak orang puas dengan makanan basi, makanan masa lalu, berkat masa lalu. Padahal Tuhan sediakan selalu baru setiap hari. Penghiburan yang baru, mujizat yang baru, kekuatan yang baru. Mari kita menemukan itu. Kalau kita temukan itu, maka kita akan antusias. Maka kita akan bersuka cita. Maka kita akan melihat masa depan dengan penuh pengharapan. Setiap pagi Tuhan menyediakan rahmat-Nya bagi kita. Tuhan mau setiap pagi kita mendapatkan berkat yang segar, sehingga hidup kita senantiasa dalam kesegaran. Makanya bangun pagi saudara, jangan langsung cari handphone, jangan langsung buka TikTok, jangan langsung buka Facebook. Facebook gak bisa kasih apa-apa, apalagi menjawab doamu. Saya kadang lucu, orang berdoa di Facebook, seolah-olah pendiri Facebook bisa jawab doanya. Halo, yang jawab doa kita itu Tuhan. Bangun pagi-pagi, masuk ke kamar, doa, mengucap syukur buat apa yang Tuhan sediakan. Tuhan, mampukan saya menemukan semua yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi saya sepanjang hari ini. Nanti Tuhan akan kasih hikmat saudara. Hikmat dalam bekerja. Saudara, kalau saudara baca nanti saudara, di Korintus kalau saya tidak salah, Rasul Paulus bilang gini, kita ini berasal dari atas. Halo? Kita ini berasal dari atas, bukan dari dunia. Sorry, di Yohanes. Jadi nanti kalau saudara baca di Injil Yohanes, Yesus bilang gini, aku ini berasal dari atas, dan kamu pun bukan dari dunia, kamu berasal dari atas. Semua yang dari atas mengatasi semua masalah. Kalau kita berasal dari atas, dari Tuhan, kita bisa mengatasi semua masalah kita. Gini saudara, di dalam hidup ini kita harus sadar, semua ada hierarkinya. Sama seperti tentara, ada yang dari tamtama, ada yang dari bintara,
ada yang jadi perwira. Oke? Tamtama, dia punya daerah teritorial sendiri. Dia punya batasan untuk mengatasi masalah di daerah teritorial tertentu. Masuk ke Bintara, dia tambah tinggi lagi kekuasaan yang diberikan, dan dia punya kapasitas yang lebih lagi mengatasi masalah yang lebih besar lagi. Masuk ke perwira, itu lebih tinggi lagi. Masuk ke perwira menengah, lebih tinggi lagi daerah teritorialnya, masalah yang diatasi. Masuk ke perwira tinggi, itu lebih tinggi lagi, sekelas provinsi. Mungkin kalau Tamtama itu sekelas kecamatan, desa, Bintara kecamatan, terus perwira itu masuk ke kabupaten, terus masuk lagi ke provinsi, masuk lagi secara nasional. Perhatikan ini. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita naikkan level rohani kita, level rohani itu harus meningkat dulu. Semakin meningkat level rohani kita, Tuhan percayakan hal yang lebih besar. Tuhan percayakan. Semakin naik level rohani kita, Tuhan percayakan hal-hal yang jauh lebih besar. Tentu semakin besar masalah yang dihadapi, mujizatnya semakin besar enggak? Berkatnya semakin besar enggak? Saudara, kalau mengerti tentang ini, saudara, makanya Alkitab katakan kita ini seperti prajurit. Ada kapasitas. Jadi fokus kita itu adalah menaikkan kapasitas. Ketika saudara mampu menaikkan kapasitas rohani, saudara akan menemukan kesegaran yang baru. Ketika saudara naikkan level lagi, saudara akan menemukan kesegaran. Sama seperti kalau saudara SD, terus SD, begitu naik SMP, ada antusias baru enggak? SMP kelas 1, wow, semangat saudara. Yang darinya merah putih jadi biru putih. Waduh, di kelas 2 mulai bosan saudara nih. Muter-muter nih ya. Masuk kelas 3 mulai antusias, bentar lagi SMA, celana panjang nih. Ada kesegaran yang baru, semangat yang baru. Begitu udah SMA, mau kuliah, nggak pakai seragam lagi nih, tambah keren nih, rambut boleh gondrong nih. Ada kesegaran yang baru. Naik level. Udah kuliah, mulai berpikir, ntar lagi kerja nih, dapat duit nih. Segar lagi saudara. Udah kita apa lagi? Udah dapat duit, udah kerja. Mau nikah, waduh. Mulai menikmati nih, menikah nih. Jadi sama. Kalau saudara ingin melihat hidupmu segar, naikkanlah level rohanimu. Ketika level rohanimu naik, engkau akan dibukakan hal-hal yang baru, dipercaya hal-hal yang baru. Sesuatu yang baru ini akan menjadi usang dan menjadi lama. Betul gak? Naikkan level lagi, temukan lagi level yang baru. Dan yang baru yang sekarang ini satu saat akan menjadi usang. Yang repotnya, orang senang menikmati hal yang lama. Padahal Tuhan selalu berikan yang baru, yang baru, yang baru. Selalu baru setiap pagi katanya. Jadi kalau saudara ingin hidup saudara segar, rohani saudara segar, saudara hidup dalam sukacita, temukanlah ini. Coba saudara bayangkan, saudara kelas 2 SMP 5 tahun, jutek gak saudara? Jutek gak? Stres saudara, sama. Saudara mahasiswa, saya punya teman mahasiswa saudara, sampai hampir 10 tahun, kawin aja takut. Padahal teman saya yang lain lulusan SD berani kawin saudara. Karena dia sadar levelnya nggak naik. Mari, temukanlah sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Maka engkau akan mengalami kesegaran. Wow. Maka kalau saya lihat pelayanan saya sudah gitu-gitu saja saudara, stagnan. Waduh, ngapain ini lagi, udah mumet ini. Waduh, capek saudara, udah biasanya cari masalah kita. Kalau orang hanya muter-muter di satu level, pasti cari masalah.
Pasti cari masalah. Karena dia juga bisa ngangkat lagi kan. Akhirnya dia berusaha menurunkan orang lain, saudara, supaya selevel dengan dia. Makanya lihat, orang kalau levelnya nggak naik, perhatikan ya, ciri khas orang yang sudah muter-muter di satu level nggak naik lagi levelnya. Ciri khasnya satu, dia suka melihat kelemahan orang lain, dia suka menjelekkan orang lain. Supaya apa? Supaya seolah-olah level orang lain itu sama dengan levelnya. Yang cilakanya, orang yang berputar-putar di level 5, dijelek-jelekkan level 7, yang level 7 ini downgrade, saudara. Mengikuti permainan yang level 5. Cilaka, saudara. Harusnya diabaikan aja. Diabaikan aja. Jangan mau ditarik level kita. Karena kalau enggak kita nanti tambah stres, saudara. Katakan kiri kanan, bro, kayaknya saya mengerti walaupun agak bulat bilang. Saudara ngerti gak, saudara? Saya lihat, waduh, saya perlu sampaikan ini, saudara. Ayo naik level, saudara. Walaupun minggu lalu tema naik level itu, tahun lalu ya tema naik level. Oke, kita masuk ke poin. Ibarat ranting dari pokok anggur, bagaimana agar kita tetap segar? Perhatikan. Ibarat ranting dari pokok anggur, bagaimana agar kita tetap segar? Yang pertama, pastikan ranting menyatu dengan pokok anggur, bukan sekedar nyantol atau tersangkut. Saudara pernah lihat ada ranting cuma nyantol? Halo? Sudah cuklek ini, tapi masih nyantol. Pernah? Pernah? Akhirnya apa yang terjadi? Ranting ini apa? Kering. Dia tetap masih nyantol, tapi sudah cuklek, saudara. Kering, mati dan tidak pernah berbuah. Ada banyak orang Kristen model kayak gini. Dia tidak menyatu dengan Tuhan, tapi cuma nyantol. Datang ke gereja cuma pas Paskah, pas Natal, kok pas mut-mutan. Berdoa pas lagi mood, kalau mood nggak doa. Halo? Baca Alkitab kalau lagi ada masalah, kalau nggak ada masalah nggak baca Alkitab. Ini nyantol. Orang kayak gini nggak pernah berbuah, saudara. Pasti muter aja. Tapi biasanya orang kayak gini lebih pintar. Lebih pintar ngapain, saudara? Pendeta itu khotbahnya nggak asik. Siapa itu munafik? Pintar karena dia cuma nyantol. Nggak tahu rasanya bagaimana mengangkat orang. Dia hanya bisa ngapain? Nurunin orang. Pastikan saudara nempel, menyatu dengan pokok anggur itu, dengan Yesus. Barang siapa tinggal di dalam aku, tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kita tidak tinggal, itu nanti akan dipotong dan kering, saudara. Tapi Alkitab bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Apa artinya, saudara? Menyatu dengan Yesus sama dengan hidup di dalam firman-Nya. Makanya dia bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Saya nggak tahu sejauh mana firman itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup saudara. Sejauh mana firman itu menentukan arah hidup saudara. Sejauh mana firman itu menentukan keputusan-keputusan kita. Kalau firman itu belum menentukan arah hidup kita, kalau firman itu belum menentukan arah keputusan kita, engkau belum tinggal di dalam Tuhan. Engkau cuma nyantol.
Biasanya bahasanya gini, saudara. Kata engkongku. Yang diingat kata engkongku. Kata orang tuaku. Adat kami kayak gini. Saya bukan anti adat. Tapi kalau adat itu sudah melanggar firman Tuhan, saya memilih firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang membawa kita untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan itulah yang membawa kita mengalami semua yang terbaik dari Tuhan. Sejauh mana firman Tuhan itu bukan cuma sekedar logos masuk di pikiran kita, tetapi firman itu menjadi rema masuk ke dalam jiwa kita yang menentukan arah hidup kita. Itulah yang disebut dengan menyatu dengan Yesus. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi orang yang menghormati Yesus pasti menghormati firman Tuhan. Orang yang mencintai Yesus pasti mencintai firman Tuhan. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita, Mazmur 1 ayat 2-3 bilang gini, tetapi yang kesukaan, saudara. Perhatikan kata-kata kesukaan. Saudara kalau punya kesukaan, saudara pasti bayar harganya untuk hal itu. Betul? Betul nggak? Ada orang yang kesukaannya burung, saudara. Burung. Suka sekali dengan burung. Sampai burung itu lebih penting dari istrinya. Halo? Istrinya minta beli skincare harganya 150.000, dikasih sambil ngomel-ngomel. Tapi untuk burung 300.000 dengan sukacita. Karena dia lebih suka terhadap burung daripada istrinya. Saudara, apa tandanya itu menjadi kesukaan? Engkau rela membayar harganya untuk hal itu. Sudahkah firman Tuhan itu kesukaan kita? Sehingga bagi kita firman itu segala-galanya. No Bible, no breakfast. Saya tidak akan makan pagi, saya tidak akan sarapan sebelum saya menikmati firman Tuhan. Wow. Apa yang terjadi kalau kita kayak gitu? Perhatikan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu kapan? Siang dan malam. Tanya kiri kananmu, bro, siang kau renungin apa? Malam renungin apa? Jangan siang renungi utang, malam renungi kesalahan orang lain. Amsyong. Halo? Apa yang kau renungkan siang dan malam itu menentukan kualitas hidupmu. Kalau engkau sibuk merenungkan kesalahan orang lain sampai hatimu ngeronto-ronto, itu akan merusak hidupmu. Hubunganmu dengan orang lain rusak. Engkau bisa kena kanker, engkau bisa kena stroke. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Saya bersyukur kita punya ibadah harian 3 kali sehari. Program itu bukan asal dibuat. Program itu dibuat supaya saudara dan saya merenungkan. Sama-sama katakan merenungkan. Kata kiri kananmu, bro, merenungkan bukan membaca saja. Apalagi sekedar centang bilang. Halo. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Saya mau kasih tahu, kalau kita suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
Waktunya berbuah, waktunya panen. Yang lain lagi musim kemarau, daunnya pada rontok, tapi engkau tetap segar, saudara. Orang lain lagi stres, pusing, engkau bilang, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Enjoy hidupmu. Orang gak tahu kau punya utang banyak. Orang gak tahu engkau lagi disakiti suamimu. Ini baru disenggol tetangga, pengumuman kemana-mana. Kau akan segar. Bukan cuman itu, saudara, kau berbuah. Bukan cuman itu. Ini kita baca sama-sama saja. Kita baca sama-sama ya dengan keras ya. Wah, ini ya. Oke, 1, 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tanya kiri kananmu, bro, kalau engkau belum berhasil, berarti yang kau renungkan yang lain. Engkau sibuk merenungkan kesalahan orang lain. Engkau sibuk merenungkan masalahmu. Renungkan firman Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Agak tepuk pundak temanmu, bilang, stop merenungkan kesalahan orang lain, bilang. Renungkanlah firman Tuhan, bilang, supaya engkau berhasil. Jadi menyatu dengan Yesus, menyatu dengan pokok anggur, berarti hidup di dalam firman-Nya. Saya nggak tahu, masihkah saudara menikmati firman Tuhan? Memang saudara, ada kalanya saudara, kita lihat firman Tuhan itu cuman huruf, nggak jelas, nggak tahu, nggak nyantol-nyantol di otak saudara. Makanya minta Roh Kudus, saudara. Roh Kudus, tolong saya, buat saya mengerti apa sih maumu dengan firman ini, sampai firman ini menjadi rema dan mengubahkan hidup saya. Alkitab bilang gini, perhatikan, saya kasih tahu prinsip. Alkitab bilang gini, kalau kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Perhatikan ini baik-baik. Kalau kamu mengenal kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Bandingkan dengan kitab Hosea, bilang gini, umatku binasa karena apa? Menolak kebenaran. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, karena engkau yang menolak pengenalan akan aku. Aku menolak engkau menjadi imamku, karena engkau menolak firmanku. Aku menolak anak-anakmu, katanya. Perhatikan prinsip ini. Kita hanya merdeka ketika engkau tahu kebenaran tentang sesuatu. Contoh, kalau engkau tidak mengerti kebenaran tentang prinsip keuangan, kalau engkau tidak mengenal kebenaran tentang prinsip keuangan, maka iblis punya ruang menghancurkan hidupmu lewat keuangan. Makanya keuanganmu gak bangkit-bangkit, mutar-mutar. Pelajari kebenaran tentang keuangan, hidup dalam kebenaran itu yang memerdekakan kita. Engkau akan keluar dari masalah keuangan. Kalau engkau tidak mengenal kebenaran tentang sukacita, hidup dalam sukacita, maka iblis akan masuk lewat pintu itu sehingga engkau tidak pernah memiliki sukacita. Kalau engkau tidak mengenal kebenaran tentang hubungan suami istri, maka iblis akan masuk di situ, merusak hubungan suami istri. Engkau tidak bisa menikmati pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau tidak mengenal kebenaran tentang panggilan, maka iblis akan masuk di situ, membawa engkau keluar dari panggilan. Makanya Alkitab katakan ini, kalau engkau mengenal kebenaran,
maka kebenaran itu yang akan memerdekakan. Oleh karena itu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun mimpimu, harusnya hal yang pertama yang harus kita cari adalah apa kebenaran firman Tuhan tentang hal ini. Ketika engkau tahu kebenaran tentang masalahmu, percayalah, engkau akan merdeka dari masalahmu. Engkau bisa menyelesaikan masalahmu. Yang paling sederhana aja, yang paling sederhana, hubungan suami istri. Ada banyak orang bingung, kenapa ya saya sama istri saya gak pernah bisa baik, saya dengan suami saya gak pernah bisa romantis. Padahal kami saling mencintai, kenapa kami saling menyakiti? Halo? Sering gak kayak gitu? Saya itu mencintai istri saya tidak pernah gak mau menceraikan dia. Saya mencintai suami saya tidak mau menceraikan dia. Tapi kenapa kami selalu ribut? Karena engkau tidak tahu kebenaran tentang suami istri. Apa hukum suami istri? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Begitu engkau tidak tunduk, berantakan. Hai suami-suami, suami jangan bangga dulu. Apa? Kasihilah istrimu seperti Kak Pri mengasihi istrinya. No. Seperti orang tuamu mengasihi mamamu. No. Kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi suami nggak bisa bilang gini, aku ini sudah mengasihi tapi semampuku. Nggak bisa. Belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi. Artinya apa? Rela mati. Kalau memang gara-gara kesombonganku istriku nggak bahagia, saya matikan kesombonganku. Kalau memang gara-gara hobiku istriku nggak bahagia, saya buang hobiku. Gitu dong. Baru setiap hari menjadi pernikahan yang romantis. Sama dengan uang. Sama dengan uang. Bagaimana rahasia keluar dari masalah keuangan? Jangan cinta uang. Selesai. Begitu engkau cinta uang, uang semakin lari dari engkau. Serius. Uang itu punya nyawa, saudara. Dikejar dia lari, dibuang, dia datang berserta dengan teman-temannya. Itu prinsip uang. Contoh. Saudara punya uang 1 miliar. Saudara simpan. Saudara peluk-peluk. 1 miliar ini bisa dapat rumah atau tanah 1000 meter. Saudara peluk-peluk. 10 tahun lagi saudara peluk-peluk terus. 10 tahun lagi 1 miliar ini dapat tanah berapa meter? Hah? 100 meter. Karena harga tanah sangat mahal. Rugi atau untung? Hilang gak uang kita? Hilang. Coba saudara punya uang 1 miliar. Saudara taburkan, saudara lemparlah kemana lah. Investasi kah? Apakah? Tapi yang benar loh ya. 1 miliar sekarang 10 tahun lagi bisa berapa? Bisa 10 miliar. Bisa 20 miliar. Betul gak? Itu prinsip uang. Kalau uang kau genggam, dia hilang. Kau lepas, dia pergi. Dan satu saat dia akan balik beserta dengan teman-temannya. Tinggal saudara mau melepas kemana? Kalau saya suka melepasnya kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Membantu orang, nyekolahkan orang. Gak apa-apa, boleh investasi ke tanah, gak masalah. Kemanapun, yang penting jangan genggam. Hilang uangmu. Jangan cinta uang. Ya, salah satu standar kalau kita mengukur kita cinta uang atau tidak, gampang.
Saudara masih kasih perpuluhan atau tidak? Saudara masih hitung-hitungan gak kasih persembahan? Saudara, kenapa Tuhan suruh kasih perpuluhan, kasih persembahan? Barometernya cuma pingin tahu, ini masih cinta uang atau tidak? Tuhan gak butuh uang kita. Begitu Tuhan lihat, aduh ini udah gak cinta uang ini, udahlah percayakanlah uang banyak sama dia. Itu prinsipnya. Kenal dulu kebenarannya, lakukan, engkau merdeka di situ. Tapi kalau engkau tidak hidup dalam kebenarannya, muter-muter nanti masalahnya di situ. Katakan kiri kananmu, kayaknya saya sudah mulai mengerti deh, bilang. Kayaknya saya sudah mulai mengerti, bilang. Halo. Yang kedua. Yang pertama tadi apa, saudara? Pastikan ranting menyatu, bukan sekedar tersangkut atau nyantol. Hati-hati. Pastikan itu. Yang kedua, rutin membersihkan ranting yang tidak perlu dan parasit yang akan mengambil nutrisi yang dibutuhkan. Tahukah saudara, di dalam sebuah pertanian, salah satu rahasia bagaimana pertanian ini bisa hasilnya subur, bisa tetap segar, ada ranting-ranting yang tidak diperlukan. Ada ranting-ranting yang tidak diperlukan. Itu harus saudara potong. Kalau saudara tidak potong, maka nutrisi yang dari akar dan batang itu habis kepada hal-hal yang gak penting. Ada hal-hal dalam hidup kita yang gak penting. Hobi-hobi kita yang gak penting, kebiasaan kita yang gak penting, buang-buang waktu kita yang gak penting. Potong. Ada banyak orang gak bisa sukses bukan karena dia gak pintar, tapi waktunya habis nonton drama Cina, waktunya habis lihat TikTok, waktunya habis untuk ngegosip, waktunya habis mancing. Minta diberkati Tuhan, minta hidupnya jadi berkat, gak bisa. Buang hal-hal yang gak penting, pergaulanmu yang gak penting buang. Yang kedua, ada parasit. Saudara lihat ini, pokok anggur. Ada banyak yang kering, betul gak? Bisa kelihatan ya? Kenapa ini kering? Karena di rantingnya ada parasit-parasit, jamur. Akhirnya dia menjadi tidak bisa subur, gak bisa segar. Jangan izinkan parasit masuk dalam hidup kita. Makanya Yohanes 15 ayat 2 katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Saudara, kalau saudara tidak mengerti prinsip ini, kita akan menghabiskan banyak energi untuk hal-hal yang gak penting. Menarik, Kolose 3 ayat 5 dan 8-9 dia bilang gini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini parasit. Parasit harus diapain? Matikan. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini ranting-ranting yang tidak perlu. Ada yang harus dimatikan, itu parasit. Ada yang harus dipotong, yaitu ranting atau daun yang tidak penting dalam hidup kita. Apa saja itu yang harus dimatikan?
Yang harus dimatikan tadi itu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini gak boleh tinggal lagi, saudara. Karena kalau engkau tidak matikan itu, parasit itu, dia yang akan mematikan hidupmu. Kalau engkau izinkan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, kau biarkan itu hidup, maka itu akan mematikan rohanimu, mematikan imanmu. Pilihannya cuma ada dua, engkau matikan atau engkau yang mati. Tapi ada yang harus dibuang. Menarik, saudara, Alkitab membuat perbedaan antara matikan dan buang. Kenapa disebut matikan? Karena dosa ini berada di dalam, menggerogoti dari dalam dan tidak kelihatan. Ini sama dengan kanker. Kelihatan di luar segar, tapi di dalam dia menggerogoti, begitu stadium 4 baru kita sadar, tiba-tiba kita mati. Dia seperti makhluk hidup. Ini harus dimatikan. Berapa kita masih izinkan percabulan menguasai hidup kita? Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Kalau itu kita izinkan, suatu saat itu akan menggerogoti kayak kanker. Penyembahan berhala, akhirnya iman kita mati. Kita udah gak segar lagi, gak kelihatan, cuman kita yang tahu dan Tuhan. Makanya kita harus mematikannya. Apa yang dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut, meso-meso. Masih ada yang suka meso-meso di sini? Buang. Kenapa disebut buang? Berkaitan dengan perilaku lahiriah yang kelihatan keluar. Itu seperti pakaian, saudara. Pakaian. Ganti pakaianmu. Yang tadi dari dalam, ini dari luar. Yang dari dalam bisa membunuh, yang dari luar, coba saudara, gembel, terus dilayani, dikasih pakaian bagus, pakaian kekudusan. Saudara pingin pakai pakaian gembel lagi. Kira-kira gimana, saudara? Ya hidup kita gak pernah berubah. Orang tidak akan percayakan kita bekerja lagi. Itu kehidupan. Mari kita belajar. Bersihkan itu setiap hari. Ada yang harus dimatikan, ada yang harus dibuang. Nanti di kesan ini akan seru, saudara. Ini akan seru sekali ini, saudara. Kenapa orang gak bisa bertumbuh? Dia biarkan parasit itu hidup, atau pakaiannya gak diganti. Kenapa dia gak bisa melayani Tuhan? Dia sih sudah, dalamnya sudah gak ada kenajisan, Kak. Udah percaya Yesus, tapi mulutnya itu loh, Kak. Mulutnya itu loh, Kak. Repot, saudara. Akhirnya menghalangi pelayanan kita, saudara. Betul gak? Mari belajar. Yang terakhir, hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Ranting dari pokok anggur diciptakan untuk menghasilkan buah. Halo? Ketika tidak berbuah, dipotong menjadi kering. Yohanes 15 ayat 8 katakan ini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan melalui hidup yang berbuah.
Sudahkah hidup kita ini berbuah? Sudahkah hidup kita memuliakan Tuhan? Ketika orang lain melihat hidupmu, apakah mereka bilang, Tuhan itu luar biasa ya lewat hidupnya ya? Ketika orang melihat keluargamu, apakah mereka bilang, memang luar biasa Tuhan bekerja lawan keluarganya ya? Halo? Kalau hidupmu memuliakan Tuhan, Alkitab katakan, ini muridku. Ini muridku. Aku pasti jagai. Aku pasti pelihara. Temukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam rumah tanggamu. Pastikan Tuhan dimuliakan. Jangan sampai orang bilang gini, jarene Kristen korupsi, jarene Kristen sakarape dhewe. Malu Tuhan kita buat, saudara. Halo? Saya kadang sedih kalau lihat anak-anak kita ya, atau jemaat yang kerja, bosnya laporan, Pak Pri siapa itu kok kayak gini ya. Aduh Bu, saya sudah ajari loh Bu. Seolah-olah pendetanya nggak ngajari, saudara. Halo? Arti kan, di dalam setiap perkataanmu, di dalam setiap tindakanmu, ada konsekuensi yang sangat mahal. Apakah Tuhan dipermuliakan atau Tuhan dipermalukan? Halo? Ini tanggung jawab kita, saudara. Ada konsekuensi di dalam setiap perkataan, perbuatan, tindakan, keputusan-keputusan kita. Apakah Tuhan dipermuliakan? Tentu Tuhan ciptakan kita supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Nanti saudara baca dibilang gini, ayat sebelumnya, mintalah apa saja. Hidup kita mempermalukan Tuhan, kita minta mujizat. Malaikat bilang gak tahu diri, bertobat dulu. Tapi kalau engkau hidupmu memuliakan Tuhan, saudara, gak usah minta. Tuhan lihat hidupmu memuliakan Tuhan, di lingkunganmu nama Tuhan dimuliakan, di sekolahmu nama Tuhan dimuliakan, di pekerjaanmu nama Tuhan dimuliakan. Malaikat yang satu ngegosip dengan malaikat yang lain, itu luar biasa loh, Tuhan senang sama dia. Langsung dia nego sama Tuhan, Tuhan dia belum punya mobil Tuhan, supaya Tuhan lebih dimuliakan, kasih dia mobil, supaya dia cerita bahwa ada Tuhan yang memberkati dia. Tuhan kasih mobil. Habis itu lupa alamat gereja. Malaikat bilang lagi, Tuhan kok jadi kayak gini Tuhan? Tuhan bilang, kamu sih belum waktunya, kamu suruh saya kasih, ambil lagi. Mau sepakat kita mau memuliakan Tuhan, amin? Perhatikan perkataanmu, perhatikan tindakanmu. Apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Kalau itu memuliakan Tuhan, percayalah, saat engkau memuliakan Tuhan, Tuhan akan muliakan hidupmu di dunia. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri ya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. G. Hanya dekat Allahku. Biar kita menyatu dengan Tuhan, supaya kita berbuah ya, supaya kita segar. Hanya dekat Allahku, rasakan hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara, Tuhan inginkan hidup kita ini berbuah. Tuhan inginkan hidup kita ini segar. Tuhan inginkan hidup kita ini menjadi berkat. Ranting tidak pernah berjuang untuk makanan. Tidak pernah. Makanya Yesus bilang gini, saudara, jangan kamu takut apa yang kamu makan, jangan kamu takut apa yang kamu minum, jangan kamu takut apa yang kamu pakai. Semua disediakan oleh Bapakku. Pokok anggur, dialah yang mensuplai semua kebutuhan ranting. Yang dibutuhkan ranting adalah menyatu dengan pokok anggur. Ketika engkau menyatu, semua kebutuhanmu Tuhan suplai. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan jiwamu Tuhan suplai. Kalau engkau hari-hari ini sedang takut, engkau sedang stres, engkau sedang putus asa, coba cek bagaimana relasimu dengan Tuhan. Apakah engkau sudah menyatu atau cuma sekedar nyantol? Atau mungkin engkau sudah menyatu dengan Tuhan, tapi engkau izinkan ada parasit dalam dirimu. Itu yang mengambil semua yang disuplai oleh Tuhan. Itu yang mencuri semua berkat-berkat terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Apakah itu kepahitan? Apakah itu dendam? Apakah itu iri hati? Apakah kedangingan? Apakah hawa nafsu? Apakah keserakahan? Apakah penyembahan berhala? Itulah yang mencuri semua kebutuhan yang Tuhan suplai dari hidup kita. Pastikan parasit itu engkau buang. Sudahkah engkau berjalan dalam tujuan Tuhan, memuliakan Tuhan? Selama hidup kita memuliakan Tuhan, percayalah, Tuhan pasti muliakan hidup kita di dunia. Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja melebihi apa yang hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu percaya ada banyak hikmat, kebenaran yang jauh lebih dahsyat yang bisa Engkau sampaikan ke dalam hati umat-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Materaikan firman ini Tuhan. Bekerjalah Engkau lewat firman ini. Biar hidup kami tetap segar, hidup kami berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan Allahku. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta,
kotaku tolong aku. Ku berdoa tolong aku, penuh kemuliaan-Mu, tolong aku, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami terus berdoa bagi kota ini. Firman-Mu katakan, berdoalah bagi kesejahteraan kota di mana aku membuang engkau, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan-Mu juga. Kami minta kesejahteraan Tuhan atas kota ini. Kami minta lawatan Tuhan atas kota ini. Kami minta kebangunan rohani terjadi di kota ini. Lawatlah penduduk kota ini. Bawalah penduduk kota ini mengalami kasih Tuhan. Jelikanlah mata rohani mereka untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan dalam Kristus Yesus, sehingga mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkatilah kota ini Tuhan, berkatilah pemerintahan kota ini Tuhan, berkatilah mulai Bapak Bupati Tuhan, Wakil Bupati, anggota DPRD, eksekutif, yudikatif, legislatif, semua orang-orang yang Tuhan percayakan mengelola kota ini. Berkati mereka dengan hikmat, dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Jauhkan niat-niat jahat dari mereka. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, biar mereka menjadi berkat dan jadi terang atas kota ini. Pulihkan kota ini, pulihkan perekonomian kota ini. Semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang merusak moral kota ini, digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di kota ini. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan, biar kami bisa menjadi terang, menjadi teladan di kota ini, dan lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kami, bahwa kami sepanjang minggu ini, bahkan selamanya, untuk menyatu dengan Engkau Tuhan. Bawa kami anugerah-Mu yang membawa kami menyatu dengan Engkau. Hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu minta anugerah Tuhan bagi seluruh umat-Mu, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Menjagai, melindungi umat-Mu sepanjang minggu ke depan, dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkanlah kesehatan umat-Mu. Setiap jemaat yang sakit hari ini, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan turun, mujizat turun, biar mereka mengalami kuasa kesembuhan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari umat-Mu, cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Tolonglah umat-Mu dalam segala permasalahan mereka Tuhan. Bahkan Engkau pakai umat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak kami yang sekolah, yang bertumbuh Tuhan. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Tuntun langkah-langkah mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tuntun langkah-langkah mereka menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Tuntun langkah-langkah mereka menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Jangan biarkan mereka salah di dalam membuat keputusan Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan, membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya dimanapun berada. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Roh Kudus
jamah mereka, bawa mereka mengalami kasih Tuhan, bawa mereka masuk dalam rencana Tuhan. Jangan biarkan mereka ditipu oleh iblis. Roh Kudus menjawab mereka, memulihkan mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada, buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barateni. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah Tuhan mengasihi setiap kita. Percayalah, Dia yang sudah membawa kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Menyatulah dengan Dia, bersekutulah dengan Dia. Nikmatilah kebaikan demi kebaikan Tuhan. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji bersama